Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Desmi Putri. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap dalam konseling karir, di mana ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Bimbingan Konseling Karir yang diampu oleh Ibu Mary Susanti MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap dalam konseling karir. Yang pertama, itu ada screening, contracting, dan exploring. Screening merupakan tahap awal sebelum konselor dan klien menyepakati proses konseling. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi, kebutuhan, serta masalah karir klien. Screening dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama dengan cara tertulis, yang kedua melalui wawancara lewat telepon, yang ketiga tatap muka. Tahap ini membantu konselor menentukan apakah klien membutuhkan layanan konseling karir dan pendekatan yang tepat. Yang kedua ada contracting. Contracting adalah tahap kesepakatan antara konselor dan klien mengenai proses yang akan dilakukan. Pada tahap ini dibahas secara jelas tentang tujuan konseling karir, metode atau teknik yang digunakan, peran dan tanggung jawab konselor dan klien, waktu, kerahasiaan, serta aturan dalam konseling. Contracting bertujuan agar kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama sehingga proses konseling berjalan dengan efektif dan terarah. Selanjutnya ada exploring. Exploring merupakan tahap panggilan masalah dan potensi klien secara mendalam. Pada tahap ini, konselor bisa melakukan yang pertama membangun hubungan yang hangat dan saling percaya. Selanjutnya membantu klien mengekspresikan perasaan, minat, nilai, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan karir dan pendidikan. Selanjutnya bisa mengklasifikasikan informasi yang diperoleh agar lebih terstruktur, mengkaji persiapan tertulis yang telah dilakukan klien seperti catatan rencana studi atau karir. Tahap ini penting untuk memahami kondisi klien secara menyeluruh. Tahap yang kedua yaitu memungkinkan klien untuk memahami diri dan dunia kerja. Tahap ini bertujuan membantu klien memahami potensi dirinya serta mengenal dunia kerja dan pendidikan secara umum. Adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan, yang pertama wawancara awal. Konselor menggali latar belakang klien, minat, bakat, harapan, serta masalah karir yang dihadapi. Yang kedua, pengumpulan data dan evaluasi data. Data diperoleh dari hasil wawancara, tes minat dan bakat, observasi, serta informasi akademik. Data tersebut kemudian dianalisis untuk memahami kecenderungan karir klien. Yang ketiga, perencanaan karir. Konselor dan klien menyusun rencana karir berdasarkan potensi diri, peluang pendidikan, dan dunia kerja yang tersedia. Yang keempat, identifikasi dan pemecahan masalah. Klien dibantu mengidentifikasi hambatan dalam mencapai tujuan karir serta mencari solusi yang realistis. Yang kelima, analisis pemulihan karir atau disingkat juga dengan PEV. Analisis ini mencangkup pertimbangan personal, edukasional, dan future field atau bidang kerja atau masa depan agar pilihan karir sesuai dengan kemampuan dan peluang. Yang keenam, konfirmasi, eksplorasi, dan pengambilan keputusan. Klien meninjau kembali pilihan karir, mengeksplorasi alternatif, dan akhirnya menetapkan keputusan karir yang paling sesuai. Yang ketujuh, tindak lanjut. Konselor memantau perkembangan klien setelah keputusan diambil dan memberikan bantuan lanjutan bila diperlukan. Tahap selanjutnya atau tahap terakhir yaitu tindakan atau ending. Tahap tindakan atau ending merupakan tahap akhir dalam konseling karir. Pada tahap ini, klien melakukan yang pertama menerapkan hasil eksplorasi atau perancangan karir, melakukan langkah nyata seperti memilih jurusan, mendaftar pendidikan lanjutan, atau mencari informasi pekerjaan, menunjukkan kemandirian dalam mengambil keputusan karir. Peran konselor dalam tahap ini adalah memberikan penguatan dan memastikan klien
menjalankan rencana karir yang telah disusun bersama. Baiklah teman-teman semua, itulah penjelasan singkat dari saya tentang tahap-tahap dalam konseling karir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.